Pak Sidi dan teman wakil. Nanti silakan, maaf karena waktunya sudah sore, kita kasih batasan pertanyaan 3, nanti akan dibantu Pak Sidi. Terima kasih, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Monggo sambil mungkin bisa dinikmati snacknya sudah ya. Iya mau kayak kelaparan. Kita juga kelaparan tapi nggak apa-apa. Tadi luar biasa yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD bahwa memang jendela DPRD Kabupaten Cilacap itu yang di sini DPRD. Wajah Kabupaten Cilacap di salah satunya di DPRD. Dan panjenengan semua rekan-rekan media merupakan alat bahasa kami juga, alat analisa kami, alat dengar kami untuk bisa memotret, bisa mendengarkan kepentingan keluhan dari masyarakat. Maka kami harapkan kebersamaan ini, sinergitas ini antara DPRD dengan seluruh elemen termasuk yang hadir pada hari ini adalah perwakilan dari media bisa dipertahankan sebaik-baiknya. Dan maka tolong manfaatkan momen ini untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pemacu kita untuk berbuat lebih baik di tahun ke depan. Kami persilakan tadi 3 pertanyaan. Monggo yang pertama siapa? Silakan sebutkan nama, dari media apa, kemudian langsung pertanyaannya. Tidak usah menimbulkan yang terlalu panjang, langsung saja. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Ini pertama, sebenarnya kurang fair kalau diberi 3 pertanyaan, karena kita kan tugasnya mengawasi ini. Artinya dengan kesempatan ini mungkin bisa diberi lebih ya, ya. Izin Pak, ini mungkin saya fokus pada yang belum disampaikan tadi. Pertama untuk komisi D dan komisi B, terutama itu Nama Mas dari pertama Nasrullah Pak Anas dari Raden Banyumas ya. Yang belum disampaikan diantaranya untuk periode tahun ini kan prestasi dari komisi D mengawal GTT ya, guru tidak tetap untuk berpeluang menjadi P3K yang berhasil dari GTT terus menyekolahkan untuk jadi P3K di mana Pemkab mengalokasikan 6.000 formasi P3K ya. Tetapi di sini yang perlu dievaluasi kan dengan adanya P3K sebanyak 6.000 itu kan yang membutuhkan dana 350 miliar yang ternyata Pemda tidak ada. Hal ini dulu saya komunikasikan dengan Pak Suderi, Komisi D. Beliau sempat menyampaikan pernah mengupayakan ke pusat bagaimana guru Cilacap bertambah, tetapi itu tidak terjadi. Artinya kan banyak konsekuensi program kegiatan Cilacap dengan adanya beban P3K ini. Nah ini Komisi B menyikapinya untuk budgeting seperti apa ini Pak? Ketika anggaran P3K di tahun 2022. Terus kemudian untuk Komisi A, di tahun ini kan masih ada banyak kasus sengketa tanah ya antara perusahaan di sini BUMN ya, seperti ada mitra Pertamina dengan ada swasta dengan warga, tetapi belum terselesaikan ya sampai saat ini. Masih banyak warga yang soal ini masih belum selesai. Itu seperti apa? Kemudian yang terbaru juga pengawasan terhadap ADES, kepala desa, pemerintah desa. Seperti kita ketahui mulai ini ada satu kades yang dijadikan tersangka atas penyalahgunaan APBDes. Itu evaluasinya seperti apa mungkin ke depan untuk kades Cilacap ini. Dan untuk Komisi C, ini kan tahun 2020 sebelumnya BPK sempat mendisklaimer sejumlah pembangunan jalan Pak ya di Cilacap. Nah ini atas disclaimer dari BPK ini apa yang akan dilakukan oleh Komisi C nantinya? Mungkin itu Pak Ketua dan pimpinan. Mungkin langsung dijawab ya, karena pertanyaannya lumayan banyak ini. Ya tadi kami membatasi memang 3 ya, saya bayangkan seperti ini. Satu orang pertanyaannya 4, kan 3 udah banyak sebenarnya.
bisa nitip. Mungkin ini Mas Anas titipannya yang lain. Iya, makanya kan seperti itu. Pak Ketua sudah berpikir sebenarnya. Nanti sebelum webinar habis tadi. Ini ketiga pertanyaan untuk 3 komisi. Yang pertama adalah komisi B. Sudah dicatat ketua komisi D? Sudah. Nanti langsung dijawab, ya, tidak bisa saya ulangi. Kemudian dari komisi A sudah dicatat? Komisi C juga sudah? Belum. Nah, komisi C itu terkait disclaimer BPK atas pembangunan jalan yang ada di tahun 2021. Tindak lanjut dari komisi C seperti itu, Pak. 2020, maaf ya. Seperti apa tindak lanjutnya? Itu untuk komisi C. Silakan langsung dijawab mulai dari komisi D. Pak Ketua menyampaikan. Silakan teman-teman komisi menjawab. Ingat ya, bahwa yang ditanyakan dari Mas Anas itu fungsi kontrol. Jangan lupa nanti bagaimana DPP nanti malah kembali ke eksekutif. Ya, karena tadi pertanyaan Mas Anas, Mas Heri sudah ke sana, kita hanya mengamal, ya, mengamal. Sekali lagi tupoksinya bukan di DPRD. Saya mengingatkan ya nanti ya, silakan dijawab. Sejauh mana sudah disampaikan? Sejauh mana regulasinya memang bisa diambil? Nanti komisi D itu yang banyak karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Di komisi ada permasalahan yang dijembatani, ya pasti. Ini contohnya yang mungkin belum selesai, ada di Cipari, ada HGU yang sudah selesai. Kemudian di situ ada soal regulasi bagaimana dari perhutani dan yang lainnya. Kita menjembatani dan akan memperjuangkan kan sampai di situ. Tapi teman-teman komisi jangan nanti bergeser. Kita bukan eksekutif ya. Terima kasih. Silakan. Silakan langsung. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan GTT PTT, kita kurang lebih menerima audiensi itu ada 2 kali. Terus kemarin yang terakhir kemarin itu kita ada honorer K2, yaitu paguyuban honorer kategori 2 Indonesia sejumlah 485 orang kurang lebih yang di PTT. Kita mengawal daripada PTT sampai dengan ke Kemenpan RB agar mereka betul-betul punya kepastian ada formasi yang real untuk para PTT. Alhamdulillah hasil konsultasi kita dengan Kemenpan RB dari usulan 6.219 itu disepakati kurang lebih sekitar 5.285 formasi PTT. Itu hasil daripada konsultasi PTT dengan DPRD ke Jakarta. Dan kita juga betul apa yang disampaikan Pak Suheri, kita juga mempertanyakan di sana di Komisi D, honornya dari mana. Waktu itu dari Kemenpan RB menjawab bahwa honor P3K itu bersumber dari APBN. APBD hanya menyiapkan tunjangan-tunjangannya saja. Tapi setelah terjadi keluarnya formasi GTT-PTT tahap 1, seleksi tahap 1 yang kurang lebih lolos itu kurang lebih 2.600 lebih. Terus tahap 2 sejumlah hampir kurang lebih 4 ribuan. Kami terkaget-kaget informasi dari pusat bahwa anggaran itu diambil dari DAU, sehingga Komisi D waktu itu melaporkan kepada pimpinan, kepada tim anggaran DPRD bahwa untuk honor P3K harus diambilkan dari DAU, sehingga waktu itu Komisi D juga ada yang di Banggar dan ikut rapat di Banggar, sehingga ditetapkan anggaran yaitu 118 miliar di APBD Kabupaten Cilacap untuk honor daripada P3K selama 3 bulan. Selama 9 bulan masih tetap, yaitu menggunakan honor yang awal itu sejumlah 610.000 selama 9 bulan. Kurang lebih anggaran 36 miliar yang kita sepakati anggaran DPRD dengan eksekutif.
Dan informasi terakhir ketika rapat Banggar, Komisi D yang anggotanya juga ada di Banggar juga mengawal kebijakan itu, ternyata ada surat yang terbaru dari Kementerian Keuangan bahwa honor P3K untuk tahun 2021 silva tahun 2021 wajib dianggarkan untuk honor P3K senilai 121 miliar. Jadi total 118 dan 121. Nanti Komisi D akan mendorong agar betul-betul direalisasikan, yaitu kurang lebih berarti kalau 121 tambah 118 ada 240 miliar yang akan kita dorong oleh Komisi D untuk honor daripada P3K. Dan itu kurang lebih berarti baru hanya sekitar 6 bulan honor P3K, yang kemungkinan nanti yang 6 bulan lagi adalah menggunakan dari anggaran yang 36 miliar yang dari SPT itu. Begitu yang bisa kami jawab. Dan Komisi D ke depan juga insya Allah ini nanti atas persetujuan pimpinan dan dorongan pimpinan kami akan meluncur lagi ke Jakarta terkait dengan formasi yang masih tertinggal, yaitu PTT, di mana penjaga sekolah dan tenaga kependidikan yang belum ada formasinya. Jadi insya Allah nanti GTT dan PTT kita perjuangkan semaksimal mungkin, kita konsultasi ke kementerian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup jelas sebenarnya. Jadi memang tadi sampai Pak Ketua, kita ini kan hubungan politik berkembang seperti ini. Dan pengawas kebijakan. Berbicara angka, secara detail, angka itu ada di eksekutif. Dan kita juga memberikan jalan keluar supaya bisa optimal optimalisasi apa yang terhadap satu permasalahan. Contoh kayak tadi KTT itu memang kalau kita bandingkan dengan kabupaten tetangga, Banyumas itu malah menolak formasi. Jelasnya tidak, walaupun tadi disampaikan secara jelas 3 bulan, kemudian 6 bulan, terus yang 3 bulan setelahnya pakai anggaran 36 miliar. Ini merupakan sebuah dorongan-dorongan dari DPRD yang sudah dilakukan, akhirnya mereka eksekusi melakukan seperti itu. Sudah jelas? Monggo, atau mungkin mau untuk solusinya dari Komisi B selaku Komisi Budget itu seperti apa Pak menyikapi ini? Kan konsekuensinya pasti ada kegiatan misalnya pembangunan ya di fisik itu pasti berkurang dampak dari jalur yang dialihkan ke P3K itu. Artinya ada konsekuensi pekerjaan yang ini sesuai juga keterangan dari eksekutif, pasti akan ada refocusing di tempat lain gitu. Jadi kalau rencana itu nanti kan sudah disesuaikan dengan kesediaan uang. Dan tadi dilaporkan disampaikan ke panjenengan semua di awal bahwa pendapatan asli daerah di tahun 2022 itu naik hampir 100 miliar. Ini mungkin ada salah satu cara, karena memang seperti ini ya. Ini masalah pasif, duit sekian. Ini ada satu urusan yang dinaikkan, ada yang lain sedikit berkurang. Nah, DPD Cilacap usaha bersama dengan eksekutif supaya ini tidak terjadi, bagaimana pendapatan asli daerah ditingkatkan. Karena memang dari tahun ke tahun dana alokasi umum itu selalu turun ini. Maka kalau tidak mau pada satu titik nanti kabupaten itu harus mandiri. Itu ya Mas? Oke. Selanjutnya Komisi A terkait dengan sekitar tanah dan pengawasan terhadap kepala desa. Baik, terima kasih. Terhadap persoalan dengan tanah, beberapa kali Komisi A mendapatkan audiensi. Salah satunya tadi di awal disampaikan oleh Pak Ketua waktu itu pada tanggal 2 Maret 2021. Itu terkait dengan adanya audiensi dari masyarakat Kabupaten Cilacap dengan permohonan ini. Pada prinsipnya DPRD Kabupaten Cilacap Komisi A ini selalu memfasilitasi. Kami memfasilitasi kepada masyarakat terhadap apa aduan tanah yang ada di Kabupaten Cilacap. Kita memfasilitasi bahwa ini ada permasalahan tanah, sehingga kita duduk bersama, baik itu dengan masyarakat maupun pemuda yang terkait,
untuk mencari bagaimana ada solusi yang terbaik. Tetapi Komisi A dalam hal ini tidak bisa memutuskan, sekali lagi, karena kami hanya bisa berkonsultasi dengan fungsi pengawasan kami. Salah satunya lagi, waktu itu kita mendapat aduan masyarakat terkait sengketa tanah yang di Jeruk Wetan, juga sama terkait bangunan puskesmas, sekolah dasar maupun pasar. Pada saat itu kita konsultasi duduk bersama dengan OPD terkait juga, dan akhirnya pada saat itu bahwa ada argumen masing-masing, tentunya tidak ada rasa yang satu tidak puas, mungkin bisa dilanjutkan di tingkat yang selanjutnya selain di pengadilan. Jadi untuk sengketa tanah, karena masalah tanah ini di Kabupaten Cilacap, Mas Anas, selama ini memang dari tahun ke tahun selalu ada, dan kita selalu mendorong untuk bisa meminimalisir kasus-kasus tanah yang ada di Kabupaten Cilacap, dan Komisi A insya Allah akan selalu hadir kepada masyarakat apabila memang kami dibutuhkan, dan kami juga selalu siap apabila masyarakat mengadu kepada DPRD, kepada Komisi A, karena Pak Ketua selalu welcome sekali untuk masyarakat melaksanakan audiensi kepada kami. Yang kedua, terkait evaluasi terhadap kepala desa. Ini merupakan tugas bersama kami. Komisi A selalu menyampaikan baik itu kecamatan, baik itu Dispermades dan Inspektorat. Pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi ini untuk menjadi bahan evaluasi ke depan, bahwa jangan sampai terjadi lagi hal-hal semacam ini. Tentunya ini menjadi koreksi bersama. Fungsi pengawasan kami kepada OPD terkait bahwa tingkatkan mungkin dari segi sosialisasinya atau pengawasannya mereka juga terhadap kepala desa, jangan sampai terjadi kesalahan, karena beberapa regulasi yang ada ini kan membahayakan kepada para kepala desa untuk terjerumus, untuk terjadi kesalahan bagi mereka karena mungkin ketidaktahuan pemerintah desa atau ketidaktahuan perangkat desa atau ketidaktahuan kepala desa. Apalagi sumber daya manusia yang ada di desa juga ini perlu ditingkatkan dan perlu mendapatkan bimbingan-bimbingan dari mereka-mereka yang mempunyai kapasitas, baik itu dari segi administrasi, dari segi hukum dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di tahun berikutnya ini tidak terjadi lagi. Seperti itu. Terima kasih, pimpinan. Ya, ini sudah dijelaskan. Nanti juga wartawan kan disampaikan oleh teman-teman ini kan ke depan akan seperti apa kalau memang nanti kayak contoh nih yang disampaikan Komisi A mau mengadakan pembinaan gitu. Sebenarnya kan teman-teman orang boleh melihat apa sih yang dilakukan gitu. Karena kita kan open seperti itu. Termasuk ujung ini juga rumah rakyat tahu kepada semua pihak. Yang selanjutnya, Ketua Komisi kami persilakan terkait dengan disclaimer BPK atas pembangunan jalan tahun 2020. Kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Atas pertanyaan disclaimer terhadap pembangunan jalan tahun 2020, beberapa hal perlu saya sampaikan bahwa Komisi C dalam melakukan controlling sungguh-sungguh dapat dikatakan ekstrim. Saya ingin mengambil contoh pembangunan jalan Gandermangun Ciloni. Itu sebenarnya setiap jalan cukup satu kali peninjauan kerja oleh Komisi C. Tetapi Gandrung Ciloni itu sampai 3 kali 4 kali. 4 kali ya Pak Sabi? 3 kali. Kita sudah ke sana. Kami sarankan untuk melakukan perubahan. Kemudian cek lagi tidak ada perubahan, cek lagi tidak ada perubahan. Itu bukan urusan kami. Urusan kami hanya sekedar menyampaikan kepada dinas bahwa
bahwa ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan, maka kami tidak bisa tegur kontraktor, tidak bisa. Kami langsung berkoordinasi dengan dinas bahwa ada yang tidak beres dengan pembangunan ganti rugi, dan benar saja hasil audit BPK perusahaan tersebut harus mengembalikan uang kurang lebih sekitar 230 juta rupiah. Kemudian saya ingin menyampaikan sampel lagi, pembangunan jalan betonisasi erigi beton Bantar Sari Cikrang. Kami sudah menangkap adanya sebuah sinyal ini pekerjaan tidak akan selesai. Karena baru separuh jalan, kemudian tidak ada pekerjaan lagi. Materialnya juga tidak ada, yang bekerja juga tidak ada. Karena sudah melalui berbagai macam koordinasi, akhirnya Dinas PU melakukan peringatan-peringatan 1, 2, SP1, SP2, kemudian terjadilah pemutusan hubungan kerja atau apa namanya? Putus kontrak. Banyak hal yang kami coba awasi secara ketat, tetapi BPK bahwa setiap akhir tahun anggaran BPK di bulan Januari Februari melakukan audit secara acak, kemudian hasilnya menjadi semacam ini. Walaupun komisinya sudah melakukan controlling sesuai dengan tupoksi dan maksimal, tetapi bagaimanapun juga kewenangan yang ada di untuk melakukan perbaikan seperti ini itu ada di Dinas PU. Saat kami kembalikan, hanya menyampaikan kepada Dinas PU ada sesuatu yang tidak benar, tapi keseluruhannya menjadi kewenangan Dinas PUPR. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Mas Anas sudah oke semua ya. Jadi memang intinya DPRD juga tidak bisa langsung tadi kontraktor mau negur boleh negur ya secara moral. Secara tertulis paling dari DPRD harus menyampaikan ke dinas dulu yang negur, dinas yang memutus kontrak dinas. Karena yang memberikan kontrak bukan DPRD tapi benar dinas teknis seperti itu. Memang katakan saya seperti itu. Berada DPRD adalah perwakilan dari masyarakat. Pertanyaan selanjutnya silakan siapa? Monggo. Next question. Mas Sani. Pertanyaan jalannya double ya, yang sudah Salah. Iya. Kabupaten